Oke, baiklah, kita lanjutkan perkuliahan statika. Jadi di video sebelumnya, ya, baik video pertama sampai dengan video ketiga, kalian sudah belajar yang namanya balok sederhana, ya. Artinya balok sederhana di atas dua tumpuan, ya. Artinya dia peletakannya adalah sendi dan roll. Nah, sekarang kita akan mengenal yang namanya balok cantilever di sini. Oke ya. Nah, sekarang balok cantilever. Balok cantilever itu apa sih sebenarnya? Jadi balok cantilever adalah suatu model struktur yang hanya ada tumpuannya di salah satu sisi. Oke ya. Jadi suatu model struktur balok yang hanya ada tumpuannya di salah satu sisi. Contohnya itu seperti ini. Nah, ini contohnya. Ingat ya teman-teman semua, sudah tahu ada peletakan sendi, ada peletakan roll, ada juga peletakan jepit. Nah, sebenarnya cantilever itu adalah diberikannya peletakan hanya di salah satu sisi dan dibiarkan sisi lainnya itu tertumpu bebas, ya. Jadi sebenarnya misalkan sendi kemudian ada batang seperti ini, ya, ini pun juga sebenarnya bisa disebut cantilever, ya. Tetapi ingat, struktur itu stabil jika nilai reaksinya minimal 3. Ya, jadi kalau misalkan sendi, kemudian misalkan ini ada roll, ini roll, berarti kan reaksi peletakannya hanya ada 2, yaitu semuanya arahnya ke atas. Nah, berarti sebenarnya struktur ini tidak stabil. Karena apa? Struktur ini dapat bergerak atau struktur ini dapat bergoyang, ya. Nah, minimal ada 3, yaitu salah satunya harus kita berikan dia sendi di sini, supaya reaksi peletakannya ada 3 atau degree of freedom-nya ada 3. Nah, sama kalau misalkan kalian berikan dia sendi, kemudian hanya balok seperti ini, ya otomatis strukturnya juga akan tidak stabil atau akan bergerak. Karena apa? Di sini otomatis akan ada momen yang besar, di mana sendi itu tidak akan menahan momen. Ya, sendi hanya menahan reaksi vertikal dan reaksi horizontalnya. Nah, tapi kalau jepit seperti ini, maka muncullah reaksinya, reaksi vertikalnya, reaksi horizontalnya, dan momennya di sini. Ya, kenapa? Jepit pasti akan menahan momen di situ. Nah, ini adalah contoh salah satu model struktur cantilever. Biasanya mungkin teman-teman melihat kalau cantilever ini biasanya ada di balkon atau papan loncat yang ada di kolam renang, ya. Biasanya kita seperti itu. Jadi kalau misalnya ada beban P di sini, otomatis deformasi yang akan terjadi, ya. Karena dia jepit, otomatis di daerah peletakan dia akan menahan atau menjaga bentuknya agar tidak terdeformasi atau tidak berotasi, ya. Berarti di sini akan dia tahan, kemudian dia akan langsung turun seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Kenapa? Di sini jepit akan menahan rotasi di sini. Beda kalau misalkan sendi ataupun roll, ya. Kalau sendi dan roll kita berikan seperti ini baloknya, kita berikan beban, maka deformasinya akan seperti ini. Nah, di sini langsung ada terjadi rotasi. Tapi ingat kalau misalkan dia jepit, misalkan saya beri sebuah balok, ya, ini adalah struktur tak tentu, statis tak tentu, ya. Bisa ada jepit-jepit, berarti otomatis di sini akan dia menahan rotasinya, ya. Maka deformasinya akan seperti ini. Nah, di sini tidak akan terjadi rotasi, ya. Itu berbeda di situ. Karena itu di peletakan jepit dia ada penahan momennya di situ, ya. Bagaimana untuk menghitungnya? Kalau misalkan beban terpusat tepat di ujung sini, maka momennya adalah menjadi negatif, yaitu sebesar min P dikalikan dengan L, ya. Dan reaksi peletakannya adalah sebesar P positif. Ya.
Bagaimana cara mendapatkannya? Itu sama persis konsepnya kita menggunakan persamaan kesetimbangan gaya. Nah, bentuknya juga ada yang seperti ini ya. Ada jepit bebas, kemudian juga ada beban terbagi rata segi 4 ya. Konsep perhitungan juga sama, sehingga apa? Diagram momennya akan menjadi seperti ini ya. Yaitu adalah setengah QL kuadrat ya. Jadi di pojok sini, pas diperletakkan itu momennya adalah maksimum ya. Kemudian lintang juga sama seperti itu. Oke, itu adalah balok, contoh dari balok cantilever. Nah, sekarang juga ada suatu balok sederhana tetapi ada cantilevernya atau ada overstacknya ya. Jadi ada menerusnya, contohnya seperti ini ya. Jadi kita berikan sebuah struktur balok, ada sendi di sini, ada roll, kemudian ada peletakan bebas di sini ya. Ada peletakan bebas atau ada overstacknya. Nah, di sini ada contohnya beban terpusat sebesar P. Jadi di titik C maupun di titik D itu semua bebannya sama, yaitu sebesar P ya. Ya, sebesar P. Maka di sini akan terjadi reaksi peletakan VA, HA, dan VB. Oke. Yang ditanyakan adalah berapa nilai reaksi peletakan di titik A dan di titik B. Kemudian berapa nilai gaya-gaya dalam berupa momen, lintang, dan normal. Kemudian gambarkan bidang gaya-gaya dalam tersebut. Ya. Nah, caranya sama persis seperti yang kita pelajari di video-video sebelumnya. Ya. Kita menggunakan persamaan kesetimbangan gaya. Ya. Jadi, kalau kita misalkan di titik B, kita tinjau di titik B, berarti sigma momen di titik B itu sama dengan 0. Maka positif VA ya, karena dia searah dengan putaran jarum jam, dikalikan dari sini sampai dengan sini ya, yaitu VA dikalikan dengan 4,5 meter ya, dikurang seperti ini, dikurang P dikalikan jaraknya ya, jaraknya adalah 3 meter. Oke ya, dikurang lagi P lagi ya, karena dia berlawanan arah jarum jam, dikalikan 1,5 yaitu dari sini. Nah, sudah. Kemudian di plus ditambah dengan P dikalikan 1,5, berarti dari sini. Ya. Nah, plus P dikalikan 1,5. Ya. Oke, dapatlah. Sehingga VA-nya didapat 2P per 3. Ya, positif, maka arahnya dia ke atas. Kemudian kalau di titik A, berarti adalah minus VB. Ya, minus VB. Dikalikan jaraknya adalah 4,5 meter dari sini sampai dengan sini. Kemudian positif P ya. P dikalikan 6 ya. Nah, berarti yang ini. Ini dia tetap searah jarum jam, berarti positif ya. P dikalikan 6 dari sini sampai dengan sini. Nah, jaraknya adalah 6. Setengah ditambah setengah 3 meter. Ditambahkan ini, ditambah ini, jadi 6 meter. Kemudian ditambah lagi, ya ini ke sini, ya, yaitu P dikalikan 3, yaitu dari sini sampai dengan sini. Kemudian ditambah lagi, ya. Nah, ditambah lagi karena dia searah jarum jam semua, yaitu dari sini sampai dengan sini, ya. Nah, sehingga apa? VB didapatkan 7/3P, ya. Dia positif, maka tandanya adalah ke atas ya. Nah, di sini HA dia tetap 0 ya, karena tidak ada gaya horizontalnya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, kita cek terlebih dahulu apakah struktur ini sudah stabil atau belum, yaitu dengan cara sigma V sama dengan 0. Berarti VA ditambah VB itu harus sama dengan, nah ini sorry ya, ini bukan QL ya, tetapi P tambah P tambah P. Nah, karena P-nya ada 3 ya. 1, 2, 3. Sehingga apa? Kita masukkan di sini. Ya.
ini juga kita masukkan nilainya, itu harus sama dengan 3P. Oke ya. Berarti karena dia sama, otomatis struktur ini sudah stabil. Artinya, perhitungan resiprotakan kita sudah benar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke nilai gaya-gaya dalamnya ya. Nah, ini saya pecah menjadi kira-kira menjadi 3 segmen atau 4 segmen ya. Nah, berarti saya pecah dulu menjadi A ke C, ya, bentang AC. Jadi saya pecah di sini. Nah, saya tinjau dari kiri ke kanan, tetapi ini saya potong di sini. Ya, saya potong sehingga didapatlah persamaan momennya sekian ya. Nah, karena dia persamaan pangkat 1, otomatis nanti distribusi momennya dia linear. Ya. Di sini juga sama, dapatkan sehingga didapatlah. Misalkan X sama dengan 0, maka momen, lintang, dan normalnya sekian. Ya. Kalau X-nya sama dengan 1,5, maka nilai-nilainya juga sekian. Ya, ingat ya, ini kalian masukkan di sini. Ya. Langkah-langkahnya sama persis dengan di video-video sebelumnya. Lintang juga sama, lintang kalian pakai yang ini. Ya. Tuliskan saja di sini semua. Nah. Oke, kita lanjut lagi. Tadi AC, sekarang bentang CD ya. Tetap saya tinjau dari kiri ke kanan ya. Berarti saya tinjau dari sini. Ya. Saya tinjau ke sini. Oke. Saya tinjau seperti itu, berarti kita tuliskan di sini adalah 1,5 dan ada X-nya di sini. Di mana X adalah 0 sampai dengan 1,5. Ya. Kita kerjakan seperti biasa langkah-langkahnya, maka didapatlah persamaan momennya seperti ini. Ya. Lintangnya juga akan seperti ini. Saya mungkin tidak lagi menjabarkan secara matematikanya karena sudah dijelaskan di beberapa contoh sebelumnya ya. Oke. Normal juga 0 karena tidak ada gaya horizontal, sehingga apa? Kalau kalian masukkan X-nya, X sama dengan 0 ya. Masukkan di sini. Dan ini juga kalian masukkan di sini. Maka dapatlah angka-angka ini ya. Ya, ini juga masukkan di sini ya. Jangan lupa. Oke, ya, saya rasa ini gampang sekali ya, nggak perlu lagi dijelaskan secara detail. Oke, kemudian saya lanjut lagi dari D sampai dengan B. Oh, berarti ini akan lebih panjang lagi persamaannya, karena dari kiri langsung ke kanan sini. Ya, nah kemudian kita kerjakan saja seperti ini semua, maka didapatlah persamaan momennya adalah seperti ini. Ya, lintangnya seperti ini. Normalnya dia tetap sama dengan 0 karena tidak ada gaya horizontal di situ. Masukkan saja ini semua ke sini. Ya, dimasukkan saja nilai X-nya. Didapatlah berarti sekian, ya. Nah, sudah. Nah, sekarang tinggal satu bentang lagi. Nah, di bentang terakhir ini ternyata saya menggunakan bentang dari sisi kanan ke sisi kiri. Karena apa? Kalau misalkan saya teruskan lagi bentang dari kiri ke kanan, maka akan sangat panjang sekali persamaannya. Nah, itu akan memakan waktu yang lebih banyak. Nah, berhubung ini bisa kita simpelkan, boleh saya tinjau dari kanan ke kiri. Berarti dari titik E ke titik B. Ya, saya tinjau dari kanan ke kiri supaya lebih sedikit pengerjaannya atau lebih praktis. Nah, kita tinjau seperti ini. Ingat, kalau kalian tinjau dari kanan ke kiri, maka tandanya seperti ini. Ya, berbeda ya. Kalau dari kiri ke kanan, tandanya seperti ini. Oke. Maka didapatlah momennya adalah min PX, lintangnya P, normalnya sekian. Ya. Sehingga kalau kalian masukkan X sama dengan 0 dan X sama dengan 1,5, didapatlah nilainya sekian. Oke ya. Saya rasa ini sudah mudah sekali. Oke. Nah, sekarang tinggal kita rangkum atau kita rekap gaya-gayanya. Jadi di titik A, nilai momennya adalah sama dengan 0, lintangnya adalah 2P per 3, dan normalnya adalah 0. Ya. Di titik C juga sekian. Ya. Ini kita tinggal rekap saja. Titik D, titik B, dan di titik E. Ya. Oke.
Boleh rekapnya dengan cara grafis seperti ini, atau boleh juga rekapnya dengan tabel ya. Silahkan tergantung kalian menyajikannya lebih mudah yang mana. Nah, sehingga apa? Kalau kita gambarkan di sini, maka di titik A momennya 0, karena tadi ada persamanya pangkat 1 ya momennya, maka dia akan menjadi linear garisnya. Nah, sampai di titik C sama dengan P momennya, dan turun menjadi setengah P di sini ya. Dan grafiknya itu tetap linear. Kemudian di titik B adalah minus 3/2. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian dia turun lagi. Nah, sampai dengan 0. Jadi diagram momennya seperti itu. Lintangnya dari A dia naik ke atas 2/3, kemudian dia konstan sampai dengan 2/3 P, kemudian dia langsung turun karena ada LC1, ada LC2. Dia turun minus 1/3 P, dia konstan tetap minus 1/3 P. Di titik D dia turun lagi menjadi minus 4/3 P, kemudian dia konstan, nilainya tetap sama, kemudian dia langsung naik sebesar P di sini ya. Naik sebesar P, kemudian konstan lagi, kemudian turun lagi sebesar P ya. Sehingga jadilah dia 0 di sini, kembali ke 0 ya. Nah, kemudian diagram normal juga sama, itu tidak ada gaya normal sehingga kita kosong gambar bidangnya ya. Oke. Saya rasa itu materi yang bisa saya sampaikan ya. Jika mungkin teman-teman ada yang kesulitan dalam mempelajari materi ini, bisa saja ditanyakan melalui forum diskusi yang sudah saya sediakan, atau bisa juga langsung memberikan atau mengajukan pertanyaan via grup WA ya. Baiklah, sekian video ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih.